Dinas Kesehatan pastikan keamanan makan bergizi gratis. Pangdam 9 Udayana pantau uji coba makan gratis di Karangasem. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Bersama saya Putri Sanjuani. Dan saya Dede Setiadi, saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Mengawali Bali hari ini, saudara, pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Kesehatan setempat akan melaksanakan monitoring atau pengawasan guna memastikan keamanan makanan dalam program pemberian makanan bergizi gratis atau MBG yang nantinya akan dilaksanakan di sejumlah satuan pendidikan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Bangli akan melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis untuk para siswa di sejumlah satuan pendidikan khususnya Kabupaten Bangli. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan setempat akan melakukan monitoring atau pengawasan untuk memastikan sanitasi atau kebersihan, kandungan gizi, serta keamanan bahan pangan yang digunakan. Pihaknya pun akan memantau proses pengolahan dari hulu ke hilir hingga makanan bagi pelajar ini siap dikonsumsi serta memenuhi standar gizi nasional. Kami dari Dinas Kesehatan seperti yang disampaikan, bagaimana memantau status gizi, lingkungan, tempat pengolahan. Kemudian nanti astungkara mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada yang alergi dalam artian keracunan makanan tertentu, sehingga makanan yang tersedia ini bisa ketersediaan bahan, misalnya dari bahannya, berasnya, sayurnya, buahnya, dan lain sebagainya, itu tersedia dengan jangka panjang. Program uji coba makan bergizi gratis di Kabupaten Bangli nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih menyempurnakan program sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh anak didik serta berdampak positif bagi masyarakat. Bagus Oke melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem akan membentuk tim pengawasan keamanan pangan di sekolah untuk memastikan pemberian makan bergizi gratis sesuai dengan standar kesehatan gizi dan kebersihan makanan serta lingkungan sekolah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, seluruh satuan pendidikan nantinya wajib membentuk tim pengawasan keamanan pangan (TPKP) yang terdiri dari guru dan tenaga pendidik di masing-masing satuan pendidikan. Mereka akan bertugas untuk melakukan pengawasan program MBG, mulai dari penerimaan makanan, memastikan kondisi makanan, mengawasi kebersihan tangan sebelum mengkonsumsi, serta melakukan pengelolaan sisa makanan yang tidak dikonsumsi. Tim ini nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sosialisasi yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Terhadap sekolah, jadi kita memastikan jadi melalui tim pengawasan keamanan pangan yang ada di sekolah. Jadi Dinas Kesehatan melalui jejaringnya akan membentuk tim pengawasan keamanan pangan yang terdiri dari unsur-unsur yang ada di sekolah, baik gurunya, baik tenaga didiknya. Inilah yang melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap program MBG ini, mulai dari sebelum makan, memastikan cuci tangan pakai sabun, kemudian memastikan makanan diterima dengan baik, kemudian melakukan uji organolepti, jadi mencicipi, membau, dan melihat warnanya apakah memang masih sesuai dengan izin sanitasi pangan. Tim pengawasan keamanan pangan tersebut diharapkan mengantisipasi adanya permasalahan dalam program pemberian makan bergizi gratis sehingga program dapat berjalan dengan baik. Putra Widiarsana melaporkan. Saudara, uji coba program makan bergizi gratis di Kabupaten Karangasem masih dilaksanakan di sejumlah sekolah di Karangasem. Pangdam 9 Udayana memantau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA PGRI dan SMK PGRI Karangasem.
Uji coba program makan bergizi gratis masih terus dilaksanakan di sejumlah sekolah di Kabupaten Karangasem. Salah satunya di SMA PGRI dan SMK PGRI Amlapura, di mana Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamron bersama Dandim 1623 Karangasem dan Kapolres Karangasem, serta Bupati dan Wakil Bupati Karangasem memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, Pangdam 9 Udayana mengatakan tidak ada kendala berarti dan semua proses mulai dari produksi hingga distribusi makanan ke sekolah berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Dari sisi menu dan kecukupan gizi, Pangdam juga menegaskan telah melalui pemeriksaan dan uji dari ahli gizi dan BPOM. Dalam kesempatan itu, Pangdam juga sempat berdialog dengan siswa penerima manfaat serta guru terkait menu, rasa, dan porsi makanan yang disajikan. Kegiatan pemberian makanan ini tersebut berlangsung secara baik dan kita lihat tadi semuanya sudah terselenggara. Artinya yang pagi tadi sudah terdistribusi dan yang siang untuk anak-anak sekolah SMA ini akan didistribusikan. Tinjau juga nanti di sekolah. Di dapur ini sudah kita lihat, juga kita tanya kepada kepala dapur. Memang mereka pun masih mencari pola. Uji coba program makan bergizi gratis ini menyasar sebanyak 3.000 siswa, balita, dan ibu hamil yang berada di Kecamatan Karangasem. Jika nantinya program makan bergizi gratis mulai dijalankan, program ini akan menyasar sebanyak 78.000 orang siswa dari tingkat PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, balita, dan ibu hamil yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Karangasem. Andi Husain melaporkan. Selain memantau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA SMK PGRI Karangasem, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamroni juga memantau dapur sehat untuk melihat langsung proses pengelolaan makan bergizi gratis, memastikan dilakukan sesuai standar. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamroni selain memantau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA PGRI dan SMK PGRI Karangasem, juga melakukan pemantauan langsung proses pembuatan, pengemasan, dan pendistribusian program makan bergizi gratis yang dilakukan di Unit Pelayanan Makanan Bergizi atau UPMB Dapur Sehat yang berlokasi di lingkungan Jasri Kelot Subagan, Kabupaten Karangasem. Pemantauan ini untuk memastikan pelaksanaan dan mekanisme pelayanan dapur sehat berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan. Pangdam 9 Udayana menilai proses pengolahan maupun pengemasan sudah berjalan sesuai dengan standar yang ada, kendati demikian perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan dalam mendukung pelayanan makanan bergizi program Kemenhan Republik Indonesia. Yang pagi tadi sudah terdistribusi dan yang siang untuk anak-anak sekolah SMA ini akan didistribusikan. Tinjau juga nanti di sekolah. Di dapur ini sudah kita lihat, juga kita tanya kepada kepala dapur. Memang mereka pun masih mencari pola. Misalnya tadi penyiapannya kurang orangnya, nanti mungkin besok beliau akan atur sehingga semuanya bisa berjalan. Karena juga baru pertama pasti akan ada penyesuaian. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamroni berharap program pemberian makan bergizi gratis ini lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada kecerdasan intelektual maupun kondisi fisik yang baik guna mewujudkan generasi penerus yang hebat menuju Indonesia Emas 2045. Putra Widiarsana melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, kasus rabies tahun 2024 di Kota Denpasar mengalami peningkatan 50% lebih dibandingkan dengan kasus tahun 2023. Peningkatan ini diprediksi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksin terhadap anjing peliharaannya. Dari data Dinas Pertanian Kota Denpasar, kasus rabies tahun 2024 sebanyak 35 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan hampir 50% lebih dibandingkan dengan kasus rabies tahun 2023, yakni sebanyak 22 kasus. Dari kasus rabies yang terjadi tidak ada korban meninggal. Sementara pada awal tahun 2025 juga telah ditemukan 1 kasus positif rabies. Mengantisipasi lonjakan kasus,
Dinas Pertanian gencar melakukan vaksinasi terhadap anjing, baik anjing liar maupun anjing yang dikandangkan. Tahun 2024, tingkat vaksinasi rabies terhadap anjing mencapai 91,13% dari populasi anjing 82.195 anjing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengatakan, meskipun capaian vaksinasi cukup tinggi, namun kasus rabies mengalami peningkatan. Selain karena lalu lintas anjing khususnya di perbatasan kota cukup tinggi, peningkatan ini juga diprediksi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan vaksin terhadap anjing peliharaannya. Mungkin lebih disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat bagaimana memelihara anjing itu dengan baik. Satu, pencegahan terhadap penyakit, mereka harus melakukan vaksinasi, kemudian tidak meliarkan anjing, jadi harus anjing itu harus dikandangkan, jangan dikasih keluar rumah, seperti itu. Juga pengawasan terhadap banyaknya anjing liar, jadi anjing-anjing kemudian kerjasama dengan dari desa kelurahan. Kedepan Dinas Pertanian Kota Denpasar akan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat untuk melakukan vaksinasi rabies terhadap anjing peliharaannya dengan melibatkan aparat desa dan kelurahan. Katreni dan Sukarnate melaporkan. Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Denpasar terus meningkatkan pemantauan terhadap ternak, khususnya sapi. Selain itu, vaksinasi PMK juga akan segera dilakukan guna mengantisipasi merebaknya kembali virus penyakit mulut dan kuku. Virus penyakit mulut dan kuku kembali merebak di sejumlah daerah, salah satunya di Jawa Timur yang menyebabkan ribuan lebih ternak terjangkit virus PMK dan ratusan ekor diantaranya dilaporkan mati. Menyikapi hal ini, Dinas Pertanian Kota Denpasar meningkatkan pemantauan terhadap 1.858 ekor sapi yang ada di Kota Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengatakan, selain meningkatkan pemantauan yang dilakukan petugas di masing-masing kecamatan, pihaknya juga akan melakukan vaksinasi PMK yang rencananya akan dilakukan pada 20 Januari mendatang sesuai arahan pusat guna mengantisipasi masuk dan merebaknya kembali virus PMK yang lebih banyak menyerang sapi. Kemudian terkait dengan merebaknya kasus di Jawa Timur PMK, kita sesuai dengan arahan dari pusat dan di provinsi, kita akan segera melakukan vaksinasi PMK. Mungkin kita akan mulai di 20 Januari ini selama 7 hari sampai di bulan Januari, dan selanjutnya juga kita akan melakukan kegiatan vaksinasi. Dari data Dinas Pertanian Kota Denpasar hingga saat ini, belum ditemukan adanya kasus PMK di Denpasar. Namun demikian, para petani dan peternak terus diimbau untuk menjaga kebersihan kandang dan segera melapor ke Puskeswan jika menemukan gejala atau ciri-ciri penyakit PMK pada ternaknya. Katreni dan Sukarnate melaporkan. Saudara, kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Karangasem terus meningkat sejak awal Januari 2025. Dinas Kesehatan melakukan berbagai langkah antisipasi, diantaranya pemberantasan sarang nyamuk hingga fogging. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, Igusti Bagus Putra Pertama menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di bulan yang sama, kasus demam berdarah saat ini cenderung mengalami peningkatan. Saat ini sebanyak 5 orang pasien DBD yang tengah mendapatkan perawatan di ruang rawat inap RSUD Karangasem. Pasien DBD lainnya juga dirawat di sejumlah rumah sakit swasta di Karangasem. Namun data lengkap jumlah pasien DBD di rumah sakit swasta belum dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Menyikapi merebaknya kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan Karangasem juga telah mengerahkan Jumantik dan melakukan penyelidikan epidemiologi vektor nyamuk demam berdarah. Di bulan Januari, ini kan trennya meningkat dari tahun ke tahun di bulan yang sama. Itulah yang harus kita antisipasi. Dengan cara pertama tentu kalau ketemu kasus harus tata kelola kasus dengan baik di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan melalui baik oleh masyarakat dengan PSN maupun kita jajaran kesehatan dengan melakukan fogging dan seterusnya. Nah, ini membunuh nyamuk dewasa, kemudian PSN jentik supaya tidak menjadi nyamuk dewasa. Menyusul merebaknya kembali kasus demam berdarah,
Dinas Kesehatan Karangasem mengimbau masyarakat untuk waspada demam berdarah dengan aktif melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Andi Hussein melaporkan. Banjir bandang memutus akses jalan menuju destinasi wisata di Nusa Penida. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kopi ke Candi Dase. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Om Swastiastu, aingir hajeng sore para pemirsa kecunduk malih sareng titiang Agung Wirasuta. Lan titiang Rina Sofira. Reng acara dedalu. Demendadi milu tusek demendadi milu. Ane penting hati statelia. Semangat makin rahina somo pasti ke makin benten dedalu di TVRI. Nggih, sabi niki meliang-liang patut. Nggih. Oke, matur semua. Dedalu nak ngibur nih, nggih. Nggih. I love you so much, oh my baby. Kita orang pernah jadi sisi. Dede ampun madue. Sampun nampak. Beli magandeng kidong kasmaran nyehnayan tresnan beline kapining adi bungan kenah beline. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, hujan lebat dengan intensitas tinggi melumpuhkan akses jalan menuju destinasi wisata di Nusa Penida. Banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital Nusa Penida. Hujan lebat mengakibatkan banjir bandang di Nusa Penida hingga memutus akses jalan menuju destinasi wisata menuju Kelingking Beach, Angel Billabong, dan Broken Beach. Banjir besar terjadi di kawasan Banjarbehu hingga memasuki lobi sebuah hotel, kawasan Banjar Pundu Kahe Kaje, serta kawasan Sentulan Banjar 10 Desa Bunga Mekar. Banjir bandang tersebut sempat memutus akses jalan karena saluran air tidak mampu menampung debit air yang besar. Banjir besar ini terjadi setelah hampir 40 tahun terakhir. Pesatnya pembangunan pariwisata dan masifnya pengerukan bukit untuk pembangunan akomodasi pariwisata serta tambang liar batu kapur disinyalir menjadi salah satu penyebab banjir. Dan juga hujan intensitasnya tinggi di wilayah kita di Nusa Penida, terjadi juga pergerakan air yang begitu besar. Tapi tadi laporan dari teman yang bekerja di sana, air yang meluap itu tidak ada merusak jalan, hanya yang jalan yang menuju Kristal Bay agak tergerus. Dan kita hari ini buat laporan dan TU juga akan buat laporan. Semoga pemerintah daerah segera memperbaiki longsor itu sehingga jalur wisata yang ada di Diamond Beach bisa segera diperbaiki. Akibat banjir tersebut juga berdampak terjadi longsor di jalur menuju Kristal Bay, tepatnya di tebing Jalan Batu Kapit dan kawasan di Banjar Bucang, Desa Sakti, Nusa Penida. Ketut Setiawan melaporkan. Saudara, tebing setinggi 20 meter di Desa Tusan Kelungkung ambrol, dampak hujan lebat disertai angin kencang. Akibatnya jalur utama dari Kelungkung menuju Gianyar terputus dan mengancam beberapa rumah warga. Hujan lebat mengguyur Kelungkung daratan yang membuat tebing di perbatasan kota Kelungkung menuju kota Gianyar longsor.
Tidak hanya itu, longsor juga disertai tumbangnya rumpun bambu. Akibat kejadian tersebut, akses jalan terputus total selama 5 jam lebih. BPBD Damkar, TNI, Polri, dan PMI Kabupaten Kelungkung berjibaku membersihkan material longsoran dan pohon yang tumbang. Rumah 3 kepala keluarga yang tinggal di atas tebing juga terancam longsor jika tidak mendapat penanganan dengan cepat. Tidak itu saja, hujan lebat disertai angin kencang juga merobohkan pohon perindang di kawasan Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, Kusambe, Kelungkung. Akibat peristiwa tersebut, 2 pemotor asal Desa Antiga Karangasem tertimpa pohon saat melintas. Longsoran kira-kira berapa meter ketinggiannya, Pak? Kalau kita berbicara ketinggian ini kurang lebih 20 meter ketinggian dari tebing ini. Dan ada di atasnya tuh ada 3 kakak, kurang lebih 13 jiwa. Di sana terancam kalau terjadi longsor lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi, dan kita dari pemerintah daerah, tadi dengan Pak Bupati terpilih, Pak Nyoman Suta selaku Wakil DPRD Kabupaten Kelungkung, di provinsi, beliaunya juga akan berjuang untuk bisa mengatasi tebing yang ada di perbatasan kita di Desa Tusan ini. Perompesan pohon perindang yang ada di kawasan Jalan Ide Bagus Mantre terkendala cuaca buruk hingga belum tuntas dilakukan. Pengguna jalan di kawasan bypass diimbau berhati-hati demi keselamatan. Ketut Kusetiawan melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Karangasem, hujan lebat dengan intensitas tinggi serta tiupan angin kencang masih terjadi. Menyikapi hal ini, BPBD Karangasem telah melakukan mitigasi untuk daerah rawan bencana. BPBD Karangasem mencatat lebih dari 20 kejadian pohon tumbang dan belasan kejadian banjir bandang yang terjadi sepanjang bulan Januari 2025. Menyikapi tingginya potensi bencana yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim ini, BPBD Karangasem telah melakukan kegiatan mitigasi dan pemantauan daerah-daerah rawan bencana di 8 kecamatan di Karangasem. Jika terjadi bencana pohon tumbang secara bersamaan lebih dari 5 titik, BPBD akan menerjunkan tim reaksi cepat dengan prioritas penanganan kejadian pohon tumbang yang menimpa akses jalan dan fasilitas umum yang membutuhkan penanganan cepat. Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ide Ketut Arimbawo menyampaikan, saat ini banjir bandang banyak terjadi di sungai-sungai kering di Kecamatan Kubu yang dilintasi jalan nasional dan jalan provinsi saat hujan dengan intensitas tinggi. Himbauan kami kepada masyarakat, terutama yang pertama, masyarakat yang ada beberapa yang tinggal di bantaran sungai. Jadi apabila terjadi hujan lebat, sebaiknya untuk mencari tempat yang lebih aman atau bergeser ke tempat-tempat aman dulu, ke rumah saudara dan sebagainya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, bagi yang melintas ke wilayah-wilayah pelintas, termasuk juga wilayah Seraya, apabila terjadi banjir bandang, sebaiknya dulu menunggu dengan sabar agar air itu surut baru melintas, sehingga tidak ada korban-korban yang terjadi dampak dari tergerusnya air. BPBD Karangasem mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai termasuk sungai kering untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga juga disarankan untuk mencari lokasi yang aman jika terjadi hujan lebat lebih dari 2 hari berturut-turut karena akan berpotensi terjadi banjir bandang. Andi Husain melaporkan. Saudara, KPU Buleleng efisiensi anggaran Pilkada 2024 15 miliar rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ayo, ikutilah audisi Bintang Pop Bali Cilik 2025. Kategori usia 7 sampai dengan 12 tahun. Audisi tahap pertama, 24 Januari 2025. Tahap kedua, 14 Februari 2025. Tahap ketiga, 7 Maret 2025. Tahap 4, 11 April 2025. Pukul 15 WITA. Daftarkan diri Anda sekarang juga.
Bosan dengan berat badan yang terus bertambah? Ingin hidup lebih sehat dan berenergi? Bergabunglah dengan kami dalam program Bahtera. Kami hadir dengan tema spesial obesitas, kenali, cegah, dan atasi. Saksikan langsung pemaparan menarik dari spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes ternama, Dr. Wiragotra, SPPD, KEMD, Finasim, yang akan berbagi pengetahuan mendalam tentang penyebab obesitas, dampaknya bagi kesehatan, serta solusi efektif untuk mengatasinya. Acara ini akan dipandu oleh dokter muda yang kompeten, Dr. Igusti Ayu Agung Istri Anteja, MDiomed, SPPD Finasim, yang akan memandu diskusi interaktif dan menjawab semua pertanyaan Anda seputar obesitas. Jangan lewatkan kesempatan emas ini pada hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 18.05 WITA untuk mengubah hidup Anda menjadi lebih sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bali Hari Ini. Saudara, KPU Buleleng mencatat efisiensi anggaran Pilkada 2024 sebesar 15 miliar rupiah. Jumlah tersebut akan dikembalikan lagi ke kas daerah. Silpa ini didapat dari efisiensi anggaran di sejumlah pos anggaran, salah satunya dari anggaran untuk pasangan calon yang lebih sedikit dari perkiraan awal. KPU semula menganggarkan 5 pasangan calon, namun yang terdaftar hanya 2 pasangan calon. Selain itu, minimnya sengketa juga turut berperan dalam efisiensi ini. Efisiensi anggaran juga dapat dilakukan berkat adanya sharing dengan KPU Provinsi Bali terkait pemberian honor bagi PPK yang bertugas selama pilkada berlangsung. Nanti akan kita kembalikan sesuai dengan aturan 3 bulan setelah selesai seluruh tahapan kami berkewajiban untuk mengembalikan sisa anggaran itu kepada pemerintah daerah kabupaten. Efisiensi itu terdiri dari beberapa pos. Pertama yaitu jumlah pasangan calon. Yang pertama kita anggarkan berjumlah 5 pasangan calon, tapi hanya ada 2 pasangan calon. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pilkada 2024 pun telah ditetapkan KPU Buleleng pada Kamis pekan lalu. Usai penetapan tugas KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2024 disebut telah berakhir dan berlanjut melakukan evaluasi. Yoga Sariade melaporkan. Usai penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030, DPRD Provinsi Bali akan segera mengusulkan pelantikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Bali nomor 26 tahun 2025, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta telah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih Provinsi Bali periode 2025-2030 dengan perolehan suara sebanyak 1,4 juta suara lebih. Keputusan penetapan ini pun telah diserahkan oleh KPU Provinsi Bali dan diterima oleh DPRD Provinsi Bali. Menyikapi keputusan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahyatnya saat rapat paripurna ke-8 Provinsi Bali, masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025, Senin siang menyatakan DPRD Provinsi Bali akan segera menyampaikan keputusan penetapan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Penyampaian keputusan tersebut dilakukan agar DPRD Provinsi Bali dapat segera mengusulkan pelantikan kepala daerah. Pihaknya belum dapat memastikan waktu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali maupun calon kepala daerah lainnya akan dilakukan, mengingat hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadwalnya tentu pihak Jakarta yang menentukan. Kami hanya sampai di Kementerian Dalam Negeri. Belum. Tapi kalau dari informasi yang ada, 7 Februari itu belum dirubah. Masih sesuai PKPU ya? Masih sesuai PKPU. Belum dirubah. Sementara itu, rencana jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali saat ini masih mengacu pada peraturan KPU atau PKPU yang menyatakan bahwa pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025 mendatang.
Yasinta Bude melaporkan. Saudara, dalam mengatasi kemacetan, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dengan membawa 2 usulan. Mengatasi jalan Gatot Subroto-nya karena sumbernya ada di sana. Kalau misalkan jalan Gilimanuk, tol Gilimanuk itu dibuat tanpa ada tembus langsung ke Debes Mandra, ya akan menjadi masalah lagi di Gatot Subroto-nya, akan menambah beban baru. Jaya Negara juga menyarankan agar truk besar atau truk barang yang melintasi Denpasar dengan tujuan Lombok dapat menyeberang melalui laut agar beban jalan berkurang. Hingga kini Denpasar tidak bisa lagi menambah jalan baru, sehingga mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke Denpasar menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan. Sugiarto melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, 29 ekor penyu hijau yang berhasil diamankan Polres Jembrana kini menjalani karantina di konservasi penyu Kurma Asih, Desa Perancak, Jembrana. Penyu tersebut diamankan setelah diselundupkan melalui jalur Denpasar Gilimanuk. 29 ekor penyu hijau yang diamankan jajaran Polres Jembrana sebagai barang bukti yang dititipkan di penangkaran penyu Desa Perancak Jembrana tersebut, 23 diantaranya telah membaik. Sedangkan 5 ekor penyu lainnya mati dan 1 ekor dalam proses perawatan dokter hewan. Koordinator Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih Iwayan Anom Astika Jaya mengatakan pihaknya menerima penyu-penyu tersebut dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dari 29 ekor, 3 ekor merupakan penyu jantan dan 29 ekor lainnya dalam kategori produktif. Dari 29 itu, ini sangat menyedihkan lah. Jadi ada 5 ekor mati dan itu sudah dilakukan penguburan tadi siang. Terus yang satu lagi karena sakit yang cukup serius, yang jantan cukup besar, dan ini ditangani oleh teman-teman dari tim dokter atau tim kesehatan untuk mendapatkan tindak lanjut atau pengobatan yang lebih intens. Ke-23 ekor penyu yang kondisinya terus membaik dilepas liarkan kembali ke habitatnya oleh jajaran Polres Jembrana pada Senin sore di pantai Desa Perancak, Kabupaten Jembrana. Iketo Jimmy Mulyadi melaporkan. Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali menegaskan tidak ada pengurangan pasokan atau kuota LPG 3 kg dari pemerintah pusat. Terkait kabar mulai terjadinya kelangkaan LPG 3 kg, penggunaan yang belum tepat sasaran disebut menjadi salah satu faktor terjadinya persoalan tersebut. Menanggapi kabar mulai terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di tengah masyarakat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan menegaskan tidak adanya pengurangan pasokan, kuota, maupun distribusi LPG 3 kg dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, ia justru menyoroti perihal penggunaan LPG 3 kg di tengah masyarakat yang belum tepat sasaran. Menurutnya, kebutuhan dan permintaan masyarakat setiap harinya terus meningkat, sementara LPG bersubsidi kerap digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali, yang dalam hal ini dikoordinir oleh PJ Gubernur Bali, telah meminta kepada kepala daerah di masing-masing kabupaten kota di Bali untuk meningkatkan upaya pengawasan penggunaan LPG 3 kg di tengah masyarakat. Hal ini mengingat tingginya intensitas penggunaan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran menyebabkan terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di berbagai wilayah. Ini kan karena ada akhir tahun, kemudian nanti ada Imlek, tentunya sudah diantisipasi. Nah, hanya yang agak kesulitan dalam kondisi lapangan tepat sasaran nggak gitu. Yang kalau dia tidak tepat sasaran, ya ini yang berapapun disiapkan pasti akan kurang. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap LPG 3 kg pada tahun 2025, pihaknya menegaskan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kg di Provinsi Bali, terutama saat Hari Raya Keagamaan. Sinta dan Bude melaporkan. Saudara, untuk pertama kalinya alumni SMP Negeri 1 Tembuku Bangli menggelar reuni akbar lintas generasi bertempat di Tugu Pahlawan Penglipuran Bangli.
Ketua Umum Alumni SMP Negeri 1 Tembuku, Ibu Tu Winasra mengatakan, reuni merupakan wadah untuk berbagi pengalaman bagi kemajuan bersama, sekaligus mendukung kemajuan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Tembuku Bangli. Ketua Dewan Penasehat Alumni SMP Negeri 1 Tembuku, Iketut Swastika mengharapkan, seluruh alumni harus solid dan kompak, guna menunjukkan program nyata untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 1 Tembuku di samping kegiatan sosial dan kemanusiaan bagi seluruh alumni maupun masyarakat umum yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Ketua Panitia Reuni, Iketut Hartawan mengatakan, hal ini akan menjadi langkah awal dalam memajukan seluruh anggota alumni dan kesuksesan pendidikan di SMP Negeri 1 Tembuku. Reuni Akbar memilih Ibu Tu Winastra SAB sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Selain itu, Kepala SMP Negeri 1 Tembuku sebagai pelindung, Ketua Dewan Penasehat Ketut Swastika, Ketua Pelaksana Harian Ngurah Juli Adi Saputra, Sekjen Dewa Anom, dan Bendahara Umum Iwayan Susila. Alumni ini bisa kita pakai untuk segala hal di dalam mensupport teman-teman yang menjadi alumni SMP Negeri 1 Tembuku, baik dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, maupun di dalam menjaga agama dan tradisi. Satu Tembuku kita push untuk bagaimana kualitas pendidikannya menjadi bagus, di samping juga kegiatan sosial yang lainnya. Memberikan kontribusi kepada SMP Negeri 1 Tembuku, baik material maupun imaterial. Kontribusi kepada SDM, sumber daya manusia. Adanya kepengurusan alumni SMP Negeri 1 Tembuku dapat berkontribusi positif terhadap pendidikan generasi muda. Putu Ratna melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Tentang Cina sehingga bisa ditanggulangi dengan membuat daripada itu pendingan lo Ratu Betara ben ngarangang muani ben memberi ucapan selamat kepada binatang senjui ragu nyembah binatang nak itu nak kene masih dilontar sunari gamu ada berjelasan Dharma Gita itu merupakan bagian dari Panca Gita. Dan ini sangat penting sekali, utamanya bagi kita umat Hindu yang berada di... Saksikan acara Mimbar Agama Hindu setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Gopala, keponak Basudewa tuh. Gopala. Ya niki bamu ya. Yang di India kan sorohan ikan kan. Syahrukan. Oh, belinya rongsokan. Nyangat. Dia naliang di Japone tapi. Nih bu beling nih uliang kena barang kimpal. Oh, lain bagi siangin mesti enak. Benar. Ini pasti pepes di kafe lah nenek-nenek jam. Saksikan calon arang Ring Ing Walu pukul 21 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Dinas Pariwisata Provinsi Bali masih berkoordinasi dengan Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI Bali terkait dugaan adanya WNA yang menjadi tour guide atau pemandu wisata di Bali. Dugaan adanya warga negara asing atau WNA yang bekerja sebagai pemandu wisata di Bali menuai perhatian serius dari pemerintah dan pelaku industri pariwisata. Kegiatan tersebut diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat profesi pemandu wisata seharusnya menjadi hak eksklusif warga negara Indonesia. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali masih melakukan koordinasi dengan Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI Bali untuk menelusuri dugaan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun mengatakan, untuk meminimalisir atau mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan WNA, pihaknya akan melakukan pengetatan pengawasan regulasi. Jika ditemukan adanya pelanggaran oleh WNA, maka sanksi akan diberikan oleh pihak imigrasi. Apakah tour guide ini memang betul-betul orang asing? Kami masih koordinasikan dengan HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, karena bagaimanapun juga secara regulasi kan tidak boleh kalau memang murni dia orang asing. Tetapi kalau memang dia adalah warga sini, kebetulan orang asing, masih bisa memungkinkan untuk melakukan. Kami akan komunikasikan dengan imigrasi kalau ini sudah menyalahkan dari sisi regulasi keimigrasian. Tentu imigrasi mempunyai regulasi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, Dinas Pariwisata juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas WNA yang diduga bekerja secara ilegal. Pemerintah berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, dugaan pelanggaran ini dapat diminimalkan sehingga pariwisata Bali tetap berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Boy Sutarno melaporkan. Menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan tren, pasar, dan situasi global yang tidak menentu, pelaku Biro Perjalanan Pariwisata Bali optimis menggarap peluang pasar wisatawan ke Bali. Dengan strategi yang tepat dan tetap memperhatikan sektor keamanan, pasar wisatawan Asia khususnya dari Tiongkok diprediksi akan kembali ramai berkunjung ke Bali pada tahun 2025. Pengurus Asosiasi Biro Pariwisata Bali, Inyoman Subrata menyampaikan, sepanjang tahun 2024 lalu, pihaknya telah mampu mendatangkan 52% dari jumlah 6,4 juta wisatawan ke Bali melalui 375 anggota yang tergabung dalam Biro Perjalanan Wisata Bali. Melihat situasi saat ini, Nyoman Subrata menilai tren market wisatawan mulai bergeser dari sebelumnya banyak menyasar wisatawan Eropa dan Amerika, kini mulai membidik wisatawan Asia dan ASEAN. Perubahan tren market wisatawan ini diprediksi karena masih adanya perang di Rusia. Dari 11 pangsa pasar wisatawan yang digarap mencakup Eropa, ASEAN, Timur Tengah, Amerika, Australia, Selandia Baru, India, dan Rusia, tahun ini pasar Tiongkok diprediksi dapat kembali ramai ke Bali. Hal ini merujuk dari data BPS yang mencatat jumlah kunjungan Wisman Cina ke Indonesia mencapai 1,1 juta lebih dari total 12,66 juta kunjungan Wisman ke Indonesia pada periode Januari hingga November 2024. Kalau dari tren market mungkin agak bergeser sedikit. Kenapa saya bilang? Karena situasi global sekarang kan ada perang, kondisi di Rusia, di Arab, dan berharap ASEAN dan Asia akan lebih banyak datang ke Indonesia. Nah itu yang kita coba kira lebih banyak. Dan tentu market Eropa dan Amerika juga kita harapkan. Tapi dengan kondisi global yang masih belum menentu, kita akan coba bermain di Asia dulu. Guna mendongkrak kunjungan Wisman ke Bali yang ditargetkan sebanyak 6,5 juta kunjungan di tahun 2025, Biro Perjalanan Wisata Bali akan kembali mengupayakan mendatangkan ratusan buyer dan seller pada ajang internasional Bali Beyond Travel Fair yang diadakan pada bulan Juni 2025. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, jika Anda bingung mencari tempat liburan yang tenang dan damai untuk melepas penat usai beraktivitas, di Kabupaten Karangasem terdapat sebuah wisata alam dengan pemandangan sawah yang sangat menarik. Seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Bukit Cinta, begitulah orang-orang menamai bukit kecil yang berada di dekat kota Amlapura, tepatnya di antara Dusun Pangi dan Bukit Gelumpang, Kabupaten Karangasem.
Keindahan Bukit Cinta ini sudah cukup terkenal, sehingga banyak pasangan yang akan melangsungkan pernikahan memilih Bukit Nan Cantik ini sebagai spot foto prewedding mereka. Selain itu, saat mulai senja, banyak anak-anak muda yang bersantai menanti momen saat matahari tenggelam. Begitu tiba di Bukit Cinta ini, Anda akan langsung merasakan sejuknya udara perbukitan dengan suasana damai, jauh dari kebisingan. Berada di Bukit Cinta ini akan membuat Anda betah duduk bersantai, berlama-lama menikmati hamparan ilalang, hamparan sawah dengan pemandangan Gunung Agung yang cantik. Nah, sambil bersantai, Anda bisa memesan secangkir kopi Bali asli atau berbagai varian rasa kopi racikan barista di kafe sederhana yang ada di Bukit Cinta ini. Sebagai teman minum kopi, ada juga kudapan yang bisa Anda pesan, atau bahkan Anda juga bisa menikmati berbagai menu makanannya. Tenang ya di sini ya tempatnya ya, apalagi pas pagi-pagi dari perjalanan aja udah menyenangkan, dan pas kesini langsung ini sih ngerasa lebih kalem aja karena emang view-nya bagus banget gitu. Yang bisa dinikmati? Of course it is. Ya. Kalau udaranya? Udaranya juga ya karena di alam pasti sejuk ya gitu. Suasananya Mbak? Suasananya enak ya, makanya pengen penasaran sama rasa makanannya, kopinya. Destinasi wisata Bukit Cinta ini hanya berjarak 3 km dari pusat kota Amlapura. Untuk masuk ke destinasi wisata ini, Anda cukup membayar uang parkir sebesar Rp5.000. Tempat ini bisa menjadi alternatif liburan saat akhir pekan bersama keluarga. Andi Hussein melaporkan. Saudara, kini Bali sebagai destinasi wisata dunia tengah berbenah dan berupaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satunya yang dilakukan di Pantai Penimbangan Buleleng. Masyarakat melakukan kegiatan konservasi yang ternyata mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di pesisir utara Bali, tepatnya di Pantai Penimbangan, sebuah gerakan konservasi lahir dari inisiatif masyarakat sejak tahun 2015. Penduduk setempat melestarikan alam melalui berbagai kegiatan konservasi, salah satunya melindungi penyu yang terancam punah. Selain konservasi penyu, masyarakat juga bekerja keras untuk memulihkan terumbu karang yang rusak akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Dengan menanam kembali fragmen-fragmen karang, mereka berharap ekosistem laut dapat pulih dan kembali menjadi habitat bagi ikan dan biota laut lainnya. Bagi masyarakat Penimbangan, menjaga alam sekitarnya menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Kegiatan konservasi yang awalnya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat, kini juga melibatkan generasi muda sekitar hingga perguruan tinggi. Tak hanya itu, kegiatan konservasi ini telah membangkitkan sektor pariwisata Pantai Penimbangan. Dari yang sebelumnya kosong, pantai ini kini menjadi destinasi wisata yang bahkan dikenal hingga mancanegara. Dengan aktivitas konservasi ini juga menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan turut aktif menjaga alam sekitar. Kombinasi antara konservasi dan pariwisata itu sangat bisa, tetapi memang penekanan untuk Penimbangan lebih ke konservasi. Karena apa? Kalau kita menekankan lebih ke konservasi, maka kita akan membuat batasan-batasan untuk pariwisata. Sehingga pariwisata yang terbentuk di sini menjadi pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta ramah terhadap kondisi ekosistem yang kita sering sebut sebagai ekowisata. Gitu. Di sini wisatawan tidak hanya menikmati keindahan panorama pantai dan keindahan bawah lautnya melalui snorkeling maupun diving. Namun wisatawan juga diajak untuk melihat proses konservasi penyu dan melakukan pelepasan tukik. Selain itu, wisatawan juga dapat melakukan penanaman terumbu karang serta clean up bawah laut sembari mengenal biota yang tumbuh di dalamnya. Meski pariwisata telah berkembang pesat, masyarakat masih tetap menjaga komitmennya untuk terus mengedepankan konservasi alam. Menurut mereka, pariwisata hanyalah bonus. Konservasi menjadi hal yang paling utama. Konservasi ini menjadi bukti bahwa pariwisata yang berkelanjutan dapat terwujud dengan komitmen yang kuat dan sinergi antar sesama. Pantai Penimbangan kini menjadi contoh nyata. Konservasi dapat berjalan berdampingan dengan pariwisata. Sebuah sinergi yang diharapkan mampu menjaga keindahan alam Bali untuk generasi mendatang.
Dari Kabupaten Buleleng kami akan mengajak Anda ke Kabupaten Karangasem yang dikenal memiliki keindahan alam dengan sumber mata air pegunungannya. Seperti mata air Telaga Surya dan hulu sungai Telaga Wajah di Banjar Dinas Tegenan, Desa Menange, Kecamatan Rendang. Seperti apa suasananya, saudara? Ini dia liputannya untuk Anda. Semilir angin dan sejuknya udara lembah hijau, gemericik air, serta suasana alam yang hening, hanya sebagian kecil kedamaian yang bisa dinikmati oleh pelancong maupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Telaga Surya berlokasi di Banjar Dinas Tegenan, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Banyak yang dapat dinikmati para pelancong dan wisatawan saat berada di objek wisata yang terletak di lembah di kaki Gunung Agung ini. Bersantai bersama keluarga di pinggir sungai Telaga Wajah nan jernih, sembari menikmati bekal yang dibawa, menjadi salah satu sensasi tersendiri bagi pengunjung. Betapa tidak, hulu sungai Telaga Wajah yang berarus deras ini sangat indah dan masih alami. Pengunjung juga dapat menikmati langsung segarnya air sungai dengan mandi ataupun berendam di sungai dengan air yang dingin ini. Tidak hanya sungai, pengunjung dan wisatawan juga dapat berendam dan berenang di kolam mata air Telaga Surya yang jernih. Terdapat 2 kolam besar dengan kedalaman tertentu, 1 kolam untuk dewasa dan 1 kolam untuk anak-anak. Saat hari libur seperti hari Minggu atau hari libur nasional dan keagamaan, objek wisata ini selalu ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Kalau Sabtu Minggu ramai, kalau hari biasa agak sepian. Oke. Pak, biasanya yang banyak pengunjungnya itu pas hari apa aja Pak? Pas hari Sabtu Minggu ya Pak. Sabtu Minggu Pak ya. Itu bisa sampai berapa orang Pak? Kalau hari Minggu bisa nyampe 500 orang, 500-600. Sebagian besar wisatawan dan pengunjung mengaku selalu ingin kembali ke objek wisata ini karena selain indah dan airnya yang jernih, objek wisata ini sangat damai, alami, dan jauh dari kebisingan. Sebenarnya dari rumah saya agak lumayan dekat dan memang tempatnya airnya jernih dan suhu airnya enak sekali di sini karena kan dingin gitu ya. Untuk dapat menikmati keindahan alam, sensasi bersantai dan mandi di sungai Telaga Wajah atau berenang di kolam di objek wisata ini, pengunjung tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena tiket masuk yang sangat terjangkau yakni Rp10.000 per orang. Andi Hussein. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 14 Januari 2025 yang akan disampaikan perakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, IGD Agus Mahendra. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali Selasa 14 Januari 2025, di mana cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih yang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Bali hari ini. Saudara, siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Trends dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.